32, 34, dan 42. Dan yang pasti untuk lima besar yang segmen kedua sudah siap untuk menerima pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, karena disinilah tempat kalian, disinilah dimana kalian ditentukan untuk menjadi putra dari kampus 2. Nah, untuk yang punya jurusan bahasa Inggris boleh menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris. Bahasa Jawa juga boleh. Boleh, silakan. Karena di sini ada ajang untuk memberikan dan juga menunjukkan kualitas masing-masing peserta. Iya, baik. Langsung saja kita panggil untuk kategori putra dengan nomor undi 17. Dan kategori putri dengan nomor undi 24. Nah, ini sudah siap untuk mengambil kertas yang ada di dalam. Duduk kelas ya kok. Duduk kelas ya. Duduk kelas ya. Untuk kategori putra mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 15. Ditodongi tangannya. Dan untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 3. Siap. Kemajuan ilmu dan teknologi terutama internet membuat berkurangnya minat baca para mahasiswa terhadap buku-buku ilmiah sebagai bahan referensi skripsi mereka. Mereka lebih memilih cara yang instan mengakses sumber-sumber referensi dari beberapa website dari internet. Apa komentar Anda terhadap fenomena ini? Jelaskan jawaban Anda. Oke, terima kasih. Menurut saya internet memang sangat penting bagi mahasiswa. Karena apa? Di internet memang banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan untuk mahasiswa. Dan di sini internet membuat efek yang kurang baik bagi mahasiswa karena mereka copy paste dari internet. Menurut saya solusi yang tepat untuk menanggapi masalah ini yaitu adanya dosen untuk membuat efek jerah bagi mahasiswa yang copy paste. Terima kasih. Tangannya Pak kamu ikut dulu. Kini tak tutupi apa ya? Hadirin mohon tenang. Sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat yang mengkampanyekan suatu lingkungan yang ramah lingkungan atau Go Green Campaign di lingkungan mereka. Bagaimana aplikasi dan implementasi dari gerakan Go Green tersebut dalam kehidupan kampus Anda? Baik, terima kasih. Go Green dalam IKIP-PGS Semarang adalah penanaman tanaman untuk mencegah pemanasan global dan efek rumah kaca. Kontribusinya adalah setiap tahun sekali dengan Puma, yakni pada tahun 2011 IKIP-PGS Semarang menanamkan pohon mangga di daerah Meranggen. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Jadi setiap tahun Puma harus menanamkan satu pohon agar ini untuk mencegah pemanasan global. Pemanasan global. Dan pertanyaan sekali lagi tidak hanya mencakup suatu hal yang biasa saja, tapi juga mencakup lingkungan hidup kita. Lingkungan hidup kita luar biasa. Kemudian dilanjutkan untuk kategori putra dengan nomor undi 21. Dan kategori putri dengan nomor undi 30. Sudah siap untuk menerima pertanyaan? Sudah siap. Pengumuman. Iya, baik untuk kategori putra dengan pertanyaan nomor undi 11. Sekali lagi dengan nomor undi 11. Untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 5. Sekali lagi untuk kategori putri mendapatkan nomor undi 5. Ya, siap. Beberapa hari ini terdapat pemberitaan tentang usulan KPK kepada DPR akan membangun gedung baru KPK. Namun usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan atau persetujuan dari DPR hingga rakyat ini menggalang dana untuk membangun gedung KPK tersebut. Menurut Anda, apakah usulan KPK tersebut sangat mendesak untuk diwujudkan? Mengingat kinerja KPK yang dianggap lambat serta banyaknya kasus korupsi yang belum terungkap seperti kasus Senturi dan Tambala. Terima kasih. Pertanyaannya yang mengenai KPK,
lebih baik ya, karena apa, sumbangan dari masyarakat itu adalah bentuk partisipasi agar lebih menekankan atau mengurangi tindak korupsi. Terima kasih. Oke, siap. Kasus-kasus korupsi di Indonesia semakin merajalela, mulai dari level yang paling bawah ke level yang paling atas. Hal ini melibatkan aparat dan anggota dewan yang seharusnya memberi contoh pada masyarakat. Ada usulan dalam masyarakat kepada pemerintah untuk menerapkan hukuman mati terhadap para koruptor. Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut? Jelaskan jawabannya. Baik, terima kasih. Menurut saya, sudah sepatutnya apabila koruptor itu harus dihukum mati. Karena apa? Hukum di Indonesia sekarang ini kurang berjalan sebagaimana semestinya. Terima kasih. Dan pertanyaan tadi mencakup mengenai salah satu penyakit bangsa yang sangat kronis di Indonesia. Ya, yang tidak ada habisnya ya. Yang tidak ada penawarnya, yaitu korupsi. Dan semoga saja kita tidak seperti mereka-mereka yang korupsi. Korupsi itu tidak hanya uang saja. Tapi korupsi itu bisa korupsi waktu, korupsi tenaga, dan juga pikiran. Nah, maka dari itu mulai sekarang kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Untuk lebih menghargai waktu, lebih menghargai diri kita, dan juga untuk menghargai orang lain. Nah, itulah calon guru yang berkarakter. Benar sekali. Seperti lambang ini baik sekarang ya, mencari calon guru yang berkarakter. Dan juga berjati diri. Benar. Ya, kemudian dilanjutkan untuk kategori putra nomor undi 23. Dan untuk kategori putri dipersilakan dengan nomor undi 32. Untuk kategori putra mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 14. Dan untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 20. Sekali lagi, untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 20. Silakan. Putra siap. Kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan narkoba dan psikotropika di kalangan remaja usia sekolah semakin meresahkan. Apa peran dan upaya nyata guru sebagai pendidik bangsa di dalam mengkampanyekan hidup bersih tanpa narkoba di kalangan siswa di sekolah? Selamat malam. Baik, terima kasih. Menurut saya, seorang guru harus menanamkan nilai moral yang baik dan jati diri yang baik terhadap siswa-siswanya. Selain itu, seorang guru juga harus memberikan informasi-informasi yang berharga seperti narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Dengan hal itu, maka seorang siswa mampu mempunyai jiwa dan karakter yang baik. Terima kasih. Oh, saatnya orang melu, Jol. Putri siap. Mohon hadirin tenang. Semarang waktu lampau adalah salah satu kota pelabuhan terbesar di zaman penjajahan Belanda. Semarang menyimpan potensi pariwisata yang banyak dan belum sepenuhnya terkelola dengan baik oleh pemerintah Kota Semarang. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang di dalam menjadikan Kota Semarang sebagai tujuan wisata utama di Indonesia? Terima kasih. Menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk lebih merekrut ataupun membawa tentang kebudayaan daerah tersebut agar lebih memperkuat semuanya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan ini mungkin bisa diperhatikan lagi untuk pertanyaannya agar nanti lancar ya menjawabnya. Dan tadi kita juga menyangkut tentang potensi pariwisata Kota Semarang. Iya, dan kita tahu ada Jateng Fair yang kemarin baru saja di PRN
dengan nomor undi 34. Penduduknya sangat banyak sekali ini ya. Silakan. Baik. Untuk kategori putra mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 1. Untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 13. Sekali lagi untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 13. Sudah siap? Jumlah penderita HIV/AIDS di kalangan remaja meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Kesehatan RI melalui Menteri Kesehatan yang baru, Ibu Nasy Ahmboy, menggulirkan wacana tentang kampanye penggunaan kondom bagi para pelaku seks beresiko. Apakah Anda setuju dengan ide tersebut dan jelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya setuju dengan wacana Ibu Menteri, karena ketika sesuatu itu sudah tidak bisa disalahgunakan, tidak bisa ditanggulangi lagi, dan semua itu sudah terjadi, untuk mencegah sebuah risiko yang lebih tinggi, kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena ketika kemudian dan ketika sesuatu hal kita terima atau kita ambil dari sudut pandang yang positif, kita akan menghasilkan sesuatu yang positif itu pula. Dari sudut. Oke, di bawah tenang. Beberapa waktu lalu terdapat berita tentang jatuhnya pesawat milik Angkatan Udara kita, dan ditengarai pesawat yang digunakan berumur sangat tua. Dari pesawat tersebut, pemerintah berencana untuk mengusulkan anggaran yang cukup besar untuk membeli dan memperbarui persenjataan di Kementerian Pertahanan kita. Sementara di sekitar kita masih banyak masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan. Menurut Anda, apakah perlu Kementerian Pertahanan RI mengusulkan tambahan anggaran untuk memperkuat angkatan bersenjata kita di tengah-tengah kemiskinan rakyat negara kita? Jelaskan jawaban Anda. Terima kasih. Menurut saya setuju dengan pernyataan yang pemerintah Dan tadi kita juga mendengarkan pertanyaan kita mengenai perilaku remaja di kalangan remaja saat ini, yaitu seks bebas, dan juga mungkin kita juga melihat atau mungkin mendengarkan pertanyaan yang menyangkut mengenai pertahanan nasional bersama. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk 10 besar kategori putra nomor undi 29. Dan yang terakhir, 10 besar kategori putri dengan nomor urut 42. Ya, ini pendukungnya sudah berteriak-teriak ya. Ya, baik, langsung saja diambil pertanyaannya. Untuk kategori putra mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 8. Sekali lagi, untuk kategori putra mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 8. Dan untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 7. Sekali lagi, untuk kategori putri mendapatkan pertanyaan dengan nomor undi 7. Ya, putra siap. Beberapa waktu yang lalu terjadi konflik kepengurusan internal dalam tubuh PSSI yang berimbas merosotnya prestasi Indonesia dalam cabang olahraga sepak bola. Menurut Anda, apa yang salah dalam tubuh PSSI dan apa yang perlu dibenahi dalam kepengurusan? Terima kasih. Menurut saya, salah
mungkin nggak bisa mengetahui seluk-beluk antara anggotanya. Dan sewajarnya prestasi harusnya dipegang oleh seorang pemimpin yang mengetahui tentang seluk-beluk bola. Terima kasih. Putri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan merencanakan visit Jawa Tengah 2013. Namun kenyataannya hampir 80% objek-objek pariwisata yang tersebar di Jawa Tengah belum siap untuk menyambut dan mensukseskan visit Jawa Tengah 2013. Menurut Anda, apa permasalahan utama dari pengembangan pariwisata di Jawa Tengah dan jelaskan solusinya? Terima kasih sekian pertanyaan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, permasalahan yang pertama adalah akses harus secara luas lebih baik, yaitu jalan yang digunakan para turis agar lancar ke tempat tersebut. Karena akses dan jalan adalah salah satu solusi untuk menarik para turis untuk lebih mudah mengunjungi Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para finalis putra putri kelas Tadi kita juga sudah melihat Rosa bahwa ternyata pertanyaan mengenai olahraga yang paling disukai di Indonesia itu diikutsertakan di sini. Nah, itu tuh maka dari itu kita harus punya wawasan yang luas. Jadi wawasan tidak hanya mengenai dunia pendidikan, tapi juga mencakup berbagai macam yang ada. Benar sekali, karena pengalaman itu lebih penting. Ya. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk finalis putra putri kampus 2012. Iya, memang tadi sangat berkenan sekali ya bagaimana cara menjawab pertanyaan, bagaimana cara berpenampilan yang baik, dan semua wawasan serta pengetahuan sudah mereka punya. Dan satu lagi, pengetahuan wawasan mereka diuji di sini secara spontanitas, tidak ada rekayasa sama sekali ya Rosa. Iya, benar sekali, dan mereka memang sudah mempersiapkan diri dari rumah dan punya niat untuk menjadi seorang duta kampus IKBGI Semarang yang ke-2012. Benar. Dan untuk hiburan sebelum kita menuju ke pengumuman Rosa berbagai macam pemenang yang ada di sini, nanti kita selain putra-putri kampus ada pengumuman pemenang dari paduan suara. Iya, kemudian Ada foto jaring juga. ada juga apa lagi? Yang terakhir ya yang ini. Penobatan Putra Putri Kampus 2012. Dan memang ini adalah acara yang sangat meriah sekali ya dalam rangka Disnatalis yang ke-31, dan acara ini terselenggara atas kerjasama dari Chandra Salma dan Sarifa Pusat Perawatan Kulit dan aku Serta IKBGI Semarang. Iya, baik, langsung saja kita Sambut penampilan dari UKM Musik Immortal. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, Ibu Bonita sudah naik ke atas panggung dan mengumumkan ya siapa yang menjadi juara Putra Putri Kampus tahun 2012. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya beri kesempatan untuk mengumumkan juara 1, 2, dan 3. Iya. Bisa ngintip tidak, saya agak ke depan aja nih. Siapa juara ketiga putra kira-kira? Siapa? Sebut namanya dong. Siapa? Sebut nomornya, sebut nomornya. Sebut sur. Sebut itu. Songo. Siapa Bapak Ibu sekalian? Songo. Iso songo. Oke, kriteria ini berdasarkan jawaban, berdasarkan penampilan secara keseluruhan, berdasarkan Aku serau, suaraku serau. berdasarkan public speaking yang baik. Ya betul, Pak Dewan Juri? Saya mau ikut-ikut aja ya. Oke, juara 3 putra diraih oleh nomor peserta 5. Angka ganjil. Siapa angkanya ganjil ya, putra? Mau ganjil kabeh. Sabar. Ganjil kabeh nomere ganjil kabeh.
tambah nggak ada yang tepuk tangan. Berapa lagi ya? 40 sampai 50. Nggak ada. Sekarang angkanya adalah genap. 24. Ya. Hasil. Wanita ini membuat kita semakin deg-degan ya. 24 dan Perkiraan antara mana dulu dong putaran yang paling besar? 10-20. Nah, ada berarti 10-20 tidak masuk maka genap. 20-30. Lumayan. 30-40. Oh, nggak ada. Kok nomornya beda ya? Nomornya 42. 42. Ini merupakan juara 3 Putra Putri Kampus 2012 untuk kategori putri. Cocok nggak? Cocok nggak? cari judul. Oke. Juara 2 putra. Minyak goreng. Diraih oleh Minyak nganu Angka Gacil. Antara 10-20 mana putangannya? Kayaknya cocok. 10-20. 20-30. Tambah keras lagi. 30-40. Nggak ada. Berarti 20-30. Angka berapa? 20? Iya, 29. Ya, inilah juara Putra Kampus juara yang kedua 2012. Akhirnya menang. Dan ini merupakan seorang putra PBSI 2011. Pasangan saya ini ya. PBSI nomor 9. Ini seorang putra kampus juara 2. Akhirnya berhasil setelah 2 kali ya. Juara 2 putri diraih oleh nomor genap. 10-20. Berapa? Belum. 20-30. 20-30 angka genap. Antara 20 sampai 25. 20? 24. 24. Ya, sangat cantik sekali ya. Ya, inilah juara 2 Putri Kampus Bareng Barengnya foto juara. 2012. Sudah selesai ya? Iya. Terima kasih Bu Rita. Iya, pasti. Deg-degan kita. Iya, malam hari ini bahagia sekali ya sudah menemukan jalan terbaiknya ya. Ya, ada Nur Hayi, ada Taufik juga, kemudian ada siapa? Ajaib tuh. Ada para cewek. Ya mungkin perjalanannya sangat panjang sekali ya dan akhirnya menemukan jalan yang terbaik. Karena mungkin dari beberapa finalis ini merupakan finalis yang tahun lalu ya, Rosa. Tahun lalu ya, iya. Kemudian untuk juara 1 putra dan putri, nah siap-siap untuk deg-degan lagi ya. Bapak Sembilan. Nomor 9. Sama. Nomor 9. Sama. Nah, ternyata Bapak Gampang ini kontennya sangat banyak sekali ya, tuh dari tangannya tadi ya. Saya Iya. bukan juara favorit, sementara juara 1 akan diselimpahkan sendiri oleh mantan juara 1 tampil. Iya, dan sudah siap melepas jabatannya Iya. begitu ya Pak. Juara favorit putra jatuh pada peserta dengan nomor undi 1. 1. Akhirnya Juara favorit putri jatuh pada peserta dengan nomor undi 26. 26. Untuk juara 1 silahkan. Tugas dari putra putri tahun yang lalu. Iya, tugas dari
9.